7 fraksi sepakat untuk tidak ikut dalam interpelasi itu. Nah, syarat interpelasi adalah harus memenuhi quorumnya ya di paripurna adalah 50% plus 1. Jadi insya Allah saya kira interpelasi itu bisa terpatahkan. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya hak interpelasi ke pihak DPRD. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, ia dan jajarannya saat ini masih fokus pada penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih fokus kepada lagi sibuk-sibuk nanganin COVID, kita akan terus sibuk mengurusi COVID sampai tuntas dan sampai semua warga Jakarta bisa kembali beraktivitas dengan selamat. Jumpa lagi bersama saya Diarkris Rohi dalam Blue Campus Channel. Kali ini saya tertarik untuk berbicara tentang isu yang sedang hangat dibicarakan saat ini, yaitu penolakan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap usulan interpelasi 2 fraksi, yaitu PSI dan PDIP. Ini menarik untuk kita bicarakan karena menurut saya ini berkaitan langsung dengan persoalan kita sebagai warga DKI Jakarta. Ada penolakan yang dilakukan oleh 7 fraksi terhadap keinginan 2 fraksi PSI dan PDIP untuk interpelasi. Interpelasi itu hak tanya. Jadi 2 fraksi ini, PDIP dan PSI ini, ingin bertanya kepada gubernur tentang bagaimana sih program yang digadang-gadangkan, yang diagung-agungkan di awal-awal masa jabatannya Gubernur Anies Baswedan, yaitu Formula E ini sudah sejauh mana ya progresnya sampai saat ini gitu loh. Karena melibatkan banyak anggaran, dan anggaran itu adalah anggaran rakyat, uang rakyat DKI Jakarta. Jadi anggota DPRD ini punya kewajiban untuk mempertanyakannya. Dan kalau PSI dan PDIP ini bertanya, artinya mereka mewakili suara rakyat ya, yang mereka wakili di DPRD. Nah, bagaimana dengan 7 fraksi yang lain ini? Ya, 7 fraksi yang lain ini menolak rakyat Jakarta yang ingin bertanya kepada gubernur tentang bagaimana nasib Formula E dan bagaimana penggunaan anggaran. Artinya anggaran yang digunakan itu anggaran rakyat Jakarta gitu loh. Nah, saya nggak masuk di logika saya kenapa sesama anggota DPRD ini, walaupun beda fraksi ini, saling menolak. Lu nggak boleh nanya. Lah, kenapa nggak boleh nanya? Orang punya hak bertanya kalau segala sesuatu itu tidak jelas. Dan so far sejauh ini memang saya sebagai warga Jakarta pun tidak mendapatkan kejelasan terhadap Formula E ini. Alasannya pandemi, jadi ditunda dan segala macam. Bagaimana anggarannya? Apakah 7 fraksi itu sudah menjelaskan kepada rakyatnya ya tentang anggarannya, berapa detail yang dipakai, berapa yang sudah habis, berapa yang masih bisa digunakan? Kalau memang fokus pandemi saat ini, bisa nggak itu duit itu dipakai? Nah, itu yang dipertanyakan gitu loh. Nah, sampai sekarang saya nggak masuk logika saya kenapa 7 fraksi yang lain itu menolak. Nah, kemudian Anies Baswedan menjawabnya, ini bukan persoalan yang penting ya, kita lagi fokus pandemi. Hei Pak Gubernur, Anda ini gubernur DKI Jakarta. Seorang gubernur itu mengurus banyak hal, banyak persoalan di Jakarta ini. Pandemi, banjir, kemacetan, ya, anggaran yang saudara gunakan, ya, untuk program-program yang saudara gadang-gadangkan, saudara agung-agungkan, monggo silakan. Tapi perlu dijelaskan pertanggungjawabannya sejauh mana gitu loh. Itu yang pingin rakyat tahu gitu loh. Nah, ketika Anda bilang ini tidak menjadi persoalan penting, sementara ada 2 fraksi yang menginginkan Anda menjawab itu,
Artinya ada rakyatmu sedang bertanya, anggaran itu bagaimana? Loh, rakyat yang diwakili oleh PSI dan PDIP ini juga kan rakyatmu, rakyat Jakarta. Kan Anda sudah mengatakan ketika Anda jadi gubernur, saya menjadi gubernur semua elemen, semua, baik yang dukung maupun yang tidak mendukung. Kan begitu. Begitu logikanya, gitu. Nah, saya sangat tidak masuk dalam logika saya, kecuali ya ada udang di balik bakwan. Ini saya mencurigai, tidak menuduh, ya. Karena begini, persoalannya begini. Kalau tiba-tiba ada yang mau bertanya, ya harusnya dijawab saja. Kecuali ada persoalan di belakangnya, ya kan? Orang kalau sulit menjawab, ya, nggak punya cara untuk menjawab, ya, pasti ada batinnya terganggu. Nah, jadi saya melihatnya ini ada persoalan di belakang ini. Kenapa 7 fraksi itu menolak? Ya kan? Saya curiga. Sekali lagi saya bilang, saya curiga bukan menuduh. Ya kan? 7 fraksi ini tergabung atau terlibat dalam program ini, ya, berkaitan dengan anggarannya yang sudah digunakan oleh Pemda DKI, oleh Gubernur DKI Jakarta, dan sampai saat ini sulit untuk mereka pertanggungjawabkan. Nah, jadi sangat gampang kita bisa nalar secara logika itu. Kenapa menolak sih? Orang mau bertanya kok. Harusnya DPRD itu 7 fraksi itu ya mempersilahkan kalau ada yang mau bertanya, ya kan? Kalau tidak ada persoalan, kenapa harus gubernur itu ngeles begitu gitu loh? Ya kan? Jawab saja. Itu apa susahnya kalau orang bertanya? Kecuali kalau ada persoalan. Ini logika ini sangat gampang menangkap itu gitu. Jadi bagi saya Pak Gubernur, tunjukkan Anda gubernur gentleman. Anda gubernur yang dipilih oleh mayoritas rakyat Jakarta. Bertanggung jawablah atas itu. Tunjukkan bahwa Anda itu mampu. Ya, di awal-awal ketika Anda menggagas ide Formula E ini, Anda menjawab dengan baik, dengan santun. Ya, ketika orang bertanya, kenapa pohon-pohon di Monas dipangkas? Ya, karena ini event besar, ya kan? Event yang internasional yang jarang ada di Jakarta, dan ini akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi warga Jakarta, juga Indonesia, karena Jakarta adalah etalase Indonesia. Itu bagus sekali jawabannya. Ya, rakyat memahami. Oke, kita lihat. Ya toh? Kenapa sekarang nggak Anda jawab begitu? Karena apa? Ini progres, rakyat sedang mengamati itu. Ya toh? Di awal dilakukan, ya kan? Rakyat tanya, oh begini. Sekarang sedang progres. Harusnya sudah jalan, tapi tidak terjadi karena ada persoalan pandemi. Rakyat boleh nanya lagi dong, Anda jawab lagi. Kenapa ngeles gitu loh? Jawab saja gitu loh. Jadi kenapa tidak bisa menjawab ini? Menurut saya ada hal-hal yang disembunyikan. Ini curiga lagi. Ini bukan nuduh, ya. Kalau curiga boleh, asal jangan menuduh. Ya. Saya sebagai orang biasa yang berkecimpung di dunia politik dan juga bisnis, bisa merasakan ini gitu, ya kan? Karena ya sebagai pebisnis yang berkaitan dengan transaksi dan keuangan, ya kita bisa tahu lah kalau klien kita tarik ulur, kenapa sudah mendekati deal, kenapa belum deal, ya kan? Nah, kita bisa memahami persoalan-persoalan ini, ya kan? Ini pasti berkaitan dengan uang, berkaitan dengan fee, komisi dan sebagainya. Begitu kita masuk di komisi dan fee, selesai juga. Nah, ini contoh, ya. Saya bisa gambarkan kenapa ada udang di balik bakwan ini. Kenapa ada terjadi penolakan terhadap hak interpelasi, kemudian gubernur enggan menjawab, ya kan? Ini pasti ada persoalan di belakangnya. Ini dugaan, kecurigaan saya. Semoga tidak terjadi. Nah, saran saya bagi Gubernur Anies Baswedan, jawab saja. Tunjukkan Anda gubernur yang santun, Anda gubernur yang gentleman. Lakukan saja yang terbaik, jawab saja, nggak usah takut. Justru kalau Anda semakin ngeles, ya, makin banyak fraksi yang menolak orang untuk bertanya, ya, orang akan semakin penasaran.
rakyat akan semakin penasaran. Katakanlah lawan politik Anda PSI dan PDIP akan semakin penasaran, akan terus menggali ini dan akan mempengaruhi ya kredibilitas Anda sebagai gubernur. Ingat, Anda digadang-gadang oleh beberapa fraksi, beberapa partai untuk dicalonkan menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Kalau ini tidak Anda tuntaskan sesegera mungkin, ini akan menjadi bola panas dan akan menjadi batu sandungan bagi Gubernur Anies Baswedan jika Anda benar-benar ingin maju sebagai calon wakil presiden dan bertarung di Pilpres 2024. Jadi simpel saja analisa saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mewakili banyak orang Jakarta dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.